Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi PPKN hari ini kita akan belajar tentang identifikasi pengamalan sila-sila Pancasila dan juga nilai Pancasila dalam Al-Quran. Baik, sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai-nilai Pancasila serta contoh perilaku penerapan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila pertama sampai sila kelima. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi pengamalan sila-sila Pancasila. Di sini kita bisa melihat sebuah tabel yang berisi contoh-contoh perilaku dan juga termasuk penerapan sila-sila keberapa. Baik, langsung saja kita mulai dari contoh perilaku nomor 1. Iuran warga RT untuk membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah. Nah, contoh perilaku ini termasuk ke dalam penerapan sila kedua dan juga sila kelima. Jadi dalam satu perilaku itu bisa mengandung lebih dari satu nilai Pancasila. Jadi mengapa contoh perilaku nomor 1 ini bisa tergolong ke dalam penerapan sila kedua dan sila kelima? Nah, yang namanya membantu tetangga atau membantu sesama itu sudah jelas bahwa itu merupakan nilai dari sila kedua Pancasila. Kemudian yang namanya iuran warga RT, iuran ini kan kegiatan gotong royong, yang mana kita tahu bahwa nilai gotong royong itu termasuk ke dalam penerapan sila kelima. Kemudian contoh perilaku nomor 2, ketua kelas memimpin rapat bersama teman-teman untuk kegiatan perayaan Agustusan. Nah, ini sudah jelas bahwa contoh perilaku nomor 2 ini termasuk ke dalam penerapan sila keempat, karena yang namanya rapat atau musyawarah adalah nilai dari sila keempat. Kemudian contoh perilaku nomor 3, saat belajar kelompok, Tiara sebagai seorang non-muslim mempersilahkan teman-temannya untuk menunaikan sholat. Nah, contoh perilaku nomor 3 ini termasuk ke dalam penerapan sila ke-1 dan sila ke-3. Mengapa? Karena Tiara sebagai seorang non-muslim, dia menunjukkan sikap saling menghormati antar umat beragama dengan cara mempersilahkan teman-temannya yang muslim untuk menunaikan sholat. Dan di dalam kelompok belajar tersebut ada Tiara yang mana dia adalah seorang non-muslim dan juga teman-temannya yang merupakan muslim, tapi mereka di situ masih ada rasa kebersamaan, masih saling berteman, masih saling rukun dan masih saling bersatu, sehingga kegiatan kelompok belajar ini juga termasuk ke dalam penerapan sila ketiga. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh perilaku nomor 4, kegiatan kerja bakti bersama warga kampung. Nah, contoh perilaku nomor 4 ini termasuk ke dalam penerapan sila kelima dan sila ketiga. Mengapa? Karena kerja bakti adalah salah satu kegiatan gotong royong, dan gotong royong adalah nilai dari sila kelima Pancasila. Dan juga kerja bakti ini dapat merekatkan hubungan persaudaraan antar warga sehingga dapat meningkatkan rasa persatuan, yang mana persatuan ini adalah nilai dari sila ketiga. Kemudian contoh perilaku nomor 5, cara bersikap adil ketika melerai pertengkaran Edi dan Edo meskipun mereka berbeda suku dengannya. Nah, contoh perilaku nomor 5 ini termasuk ke dalam penerapan sila kedua, sila kelima dan juga sila ketiga. Nah, mengapa bisa digolongkan ke dalam sila kedua? Karena Sarah yang melerai ini menunjukkan bahwa dia peduli terhadap sesama. Dia menunjukkan bahwa dia memiliki rasa belas kasih terhadap sesama. Mengapa termasuk ke dalam penerapan sila ketiga? Karena Sarah dengan melerai pertengkaran temannya yaitu Edi dan Edo, dia menginginkan
adanya suasana yang harmonis dan rukun, sehingga dia tidak mau adanya pertengkaran. Dia inginnya tetap berteman dan tetap bersatu. Lalu mengapa bisa digolongkan ke dalam sila kelima? Karena Sarah berusaha bersikap adil dalam melerai keduanya meskipun berbeda suku. Seperti itu. Selanjutnya, nilai Pancasila dalam Al-Quran. Kita sebagai umat muslim hendaknya mengenal bahwa ternyata nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam Al-Quran. Baik, kita mulai dari sila pertama. Sila pertama itu inti maknanya adalah hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai sila pertama ini terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat juz 27 ya, kalau surat Az-Zariyat itu ayat 56. Artinya adalah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Kepadaku ini maksudnya kepada Allah. Kemudian nomor 2, sila kedua, yang mana inti atau maknanya adalah mengenai hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Jadi kalau sila pertama tadi lebih ke arah hablum minallah, hubungan kepada Allah. Kalau yang sila kedua ini adalah lebih mengarah kepada hablum minannas atau hubungan dengan sesama manusia. Nah, nilai dari sila kedua ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya adalah, janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Gelar-gelar yang buruk ini ya seperti memanggil orang lain dengan sebutan hewan atau memelesetkan nama-nama temannya atau panggilan-panggilan lain yang membuat orang lain tidak berkenan. Berikutnya, sila ketiga yang maknanya adalah nilai kebangsaan dan persatuan masyarakat Indonesia dalam keberagaman suku, ras, dan agama. Nilai dari sila ketiga ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, ayat ini sesuai dengan kondisi Indonesia ya, yang mana Allah menciptakan warga negara Indonesia dengan beragam suku untuk bisa saling mengenal, bukan saling bermusuhan, tapi saling bersatu. Selanjutnya sila keempat, yang mana inti atau maknanya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap permasalahan. Nah, nilai sila keempat ini bisa kita lihat dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, yang artinya, dan bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Nah, itu sudah jelas ayatnya bercerita tentang diharuskannya musyawarah. Kemudian sila kelima yang intinya adalah setiap warga negara perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Nah, nilai sila kelima ini bisa kita lihat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa. Di sini ayatnya sudah jelas ya, kata kuncinya adalah adil. Seperti itu. Baik, anak-anak, itu tadi beberapa contoh ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat nilai-nilai Pancasila. Tentunya masih banyak sekali
nilai-nilai Pancasila yang bisa kita cari dalam Al-Quran. Alhamdulillah, kita sudah selesai dengan pelajaran hari ini. Kita sudah belajar tentang identifikasi penerapan sila-sila Pancasila dan juga nilai Pancasila dalam Al-Quran. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.